Apa kabar? Oh my God. Apa kabar? Seneng banget nih. Sekarang ada Shakira nih di sini. Seger ya biasanya laki-laki Iya, doang biasa ya. laki-laki semua. Iya. Terus Hai. ada pendatang baru juga nih di Wah, sini. mana pendatang baru ya? Ini sebelah kanan ini nih. Iya. Halo. Kenalkan, ini Mas Bagus namanya. Jadi hari ini aku pengen cerita sih sama mau nanya sebenarnya teman-teman semua di sini. Pernah nggak sih punya pengalaman unik atau menarik atau luar biasa gitu sama teman-teman kalian yang sampai sekarang tuh nggak dilupain? Tapi biar seru gue mulai dari gue dulu deh. Boleh. Jadi waktu itu ini semasa kapan ya? Gue SMA. Jadi gue punya temen, kita tuh merencanakan untuk pergi ke satu tempat wisata di Indonesia untuk melakukan body rafting. Oke. Ada yang tahu nggak body rafting Tahu itu? dong. Tahu. Nah, gue pada saat itu nggak tahu. Waktu itu tuh belum in body rafting. Jadi kita datang ke pantai Pangandaran, kalau nggak salah, Oke, daerah Pangandaran. Pangandaran. Terus akhirnya kita datang ke sana tanpa ekspektasi apa-apa, tapi kita ngikutin kayak tour gitu, tour private. Tour private. Jadi isinya cuman gue, temen gue, sama 2 instruktur. Nah, nyampe di lokasi tuh tiba-tiba kita disuruh buka baju. Ntar dulu. Tapi nggak completely naked, Enggak. right? Jadi kita Oke. disuruh buka baju. Kata mereka emang harus kayak gitu body rafting. Oke. Oke, ini dalam asumsi kita nggak ngerti sama sekali body Siap. rafting apa ya. Kita jalan menuju lokasi mulai body rafting. Iya. Itu ternyata lewat perkampungan. Lewat perkampungan. Tapi ini udah buka baju ya? Udah buka baju. Oke, Udah buka oke. baju. Lewat perkampungan terus gue sama temen gue itu berpikir, ini apa kita ada yang salah? Kenapa setiap kita lewat ada yang tertawa, ada yang ngeliat, terus ada yang kayak aneh-aneh gitu. Iya. Ternyata sampai tempatnya itu bener-bener kita dibohongin total ternyata. Jadi ternyata itu body rafting itu malah nggak boleh telanjang sama sekali. Jadi kamu tuh harus pakai baju, Iya, terus habis emang. itu tangan panjang sama Iya. apa, supaya sebanyak mungkin. Jadi kita tuh cuma dikerjain sama tour guide-nya. Setelah selesai ini semua si orang di warung-warung yang ketawain kita datang ke kita bilang, "Mas, kalian tadi ngapain telanjang? Kalian nyari hitam ya?" Dikira kita mau tanning karena telanjang. Nyari hitam. Mau Mau tanning. tanning. Ya ampun, Ya, kok itu. bisa kayak gitu Iya, ya ditipu? makanya. Nah, jorok gitu. Iya, apaan nih? Apaan Panjang. tuh? Apaan? Iya makanya Mau kan ngilmu, mau ngilmu ngapain gitu. mau ngilmu mau Mau ngilmu. iya tapi itu kejadian-kejadian yang pasti teman-teman pernah juga sih. Kalau kamu ada nggak yang aneh-aneh kira-kira sama sahabat ya kita sebut ya, itu udah gua anggap sahabat sih pada saat itu. Sebenarnya lebih ke mistis sih, bukan aneh. Jadi waktu itu Ngilmu beneran nih, Iya. ngilmu. Jadi waktu itu tuh aku pernah ke gunung berenam sama teman-teman aku. That was like my first time I went to gunung, right? Demi apa? Yeah, and it's like gunungnya tuh Gunung Lawu, which is di Jawa Tengah, Jawa Tengah. Itu bukannya kalau kita lihat di YouTube tuh banyak yang cerita Gunung Iya, Lawu gitu ya? Gunung Lawu itu Banyak adalah yang hilang gitu salah ya? satu gunung paling mistis di Indonesia. Iya. Waktu aku datang tuh aku tuh lagi haid hari pertama. Aduh. Dan itu aku nggak tahu bakal datang bulan di saat itu juga kan. Pas aku lagi ke kamar mandi tuh aku kan kayak ngecek. Pas mau naik ke atasnya banget, pas di base camp aku Itu ngecek, kamu wah, niatnya akan camping kan? Iya, aku mau niatnya. camping 3 hari 2 malam. Demi Allah. 3 hari 2 malam, dan itu banyak banget kejadian mistis di situ. Kita berenam hampir meninggal. Hah? Sumpah iya. Sengaja. Jadi waktu itu aku kan naik tuh, aku bawa carrier yang bisa dibilang overweight. Jadi 65 liter, gede banget kan, which is kayak aku Kamu lagi mens hari pertama juga, terus kayak ketahan, pusing banget tuh. Akhirnya aku kan nanya, kita boleh naik gak sih kalau ada yang lagi haid? Oh boleh ya udah naik aja kan kalau gitu. Udah beli tiket juga kan, nggak mungkin kita nggak jadi naik. Udah Iya. persiapan, udah olahraga dan lain-lain kan. Terus pas di atas tuh aku yang namanya nyusahin banget. Tau gak sih yang kayak sampai carriernya dibawain temen aku, terus kayak jalan gak pakai carrier aja, aku kayak gini. Itu naik kan ya? Aku kayak gini. Cek. Itu nggak pakai carrier, aku Tapi kamu jalannya tetap lanjut ya gitu tuh. aku ngerasa berat banget badan aku, padahal aku nggak bawa apa-apa kan. Terus akhirnya pas abis dari puncak, kita berhasil ke puncak, terus pas turun, aku malah jadi orang pertama yang nyampe di bawah. Oh, paling cepet jadi. Aku lari cepet banget kayak Ninja Hattori. Oh. Sumpah. Jadi Ada ninja torinya ya. Boleh dicontohkan? ilustrasi aja. Ilustrasi, Jadi kan ilustrasi. ini kan kayak turun gitu kan. Itu tuh lagi hujan, musim Itu hujan. turun tuh paling bahaya loh. Turun Makanya. paling bahaya. Bawa carrier gak kerasa berat sama sekali, kaki aku kayak ngambang aja. Oh. Yang aku rasain saat itu ya. Tiba-tiba aku udah nyampe di bawah aja. Oh. Aku nyusul 9 pendaki yang udah biasa. Jadi 9 rombongan pendaki yang udah biasa naik turun. Mereka aja jalannya kayak gitu. Aku tok 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 tok. Sampai aku diteriakin gini, hati-hati mas. Lu mas. So aku teriak, saya cewek mas. Terus turun lagi, sumpah itu aku
utamanya pembawa, dan itu aku kalau misalnya aku sampai disesatin aku nggak tahu lagi sih. Nah ini sekarang kita tanya ke yang sudah agak berumur ya. Di sebelah sini kita coba tanya ini yang paling senior di antara kita Syakira. Oh iya. Nah, iya ini ceritanya agak konyol sih, nggak terlalu gimana-gimana. Cuman waktu itu kita diminta untuk datang ke sebuah acara musik di apa namanya? Ya yang zaman sekarang kan kalau pagi-pagi acara musik tuh di sebuah stasiun televisi lah pokoknya. Ini lo kan mau ngisi acara itu, Mengisi acara televisi ini. Iya, mau ngisi acara pagi-pagi nih. Terus udah gitu akhirnya pokoknya gue berhenti di sebuah tempat gitu di ruko mana gitu. Terus gue memutuskan naik ojek tuh sama temen gue berdua. Pas kita nyampe di depan udah lewat security dan sebagainya, si barisan penontonnya itu lagi dibarisin. Oh ini kan penonton yang biasa di acara itu. Iya, yang di acara itu. Oh Syakira pasti tahu kan? Pasti tahu. Ya kira first hand tahu itu. Iya. Penonton barisan itu. Terus udah gitu pagi tuh udah apa ya namanya dandan, oke? Berasa keren nih, keren. Udah kucuk karena kalau di mobil kan everything's gonna be okay ya. Karena kan lu nggak kena angin dan segala macam. Since gue naik motor jadi harus pakai helm dan berantakan lah pokoknya gitu. Tiba-tiba gue dipanggil tuh sama si barisan nonton itu. Heh, gitu. Mau kemana? Katanya gitu. Hah? Mau masuk ke dalam gitu. Ngapain? Saya ngisi acara, saya artisnya. Ngarang maunya katanya gitu. Baris lu sini katanya. Demi apa sih? Gue disuruh baris. Asli. Serius berdua temen gue tuh. Hah? Lucu banget. Ini kita serius ya? Kita disuruh baris ya? Dia tetap kekeh bahwa lo adalah bagian dari penonton itu. Gue tuh bilang, Berarti, maaf ya. Gue artisnya mbak gitu. Mas gitu. Gue artis maunya. Kurang ajar. Lucu banget. Baris lo katanya. Baris buruan. Artis maunya ngarep lo. Itu kayak gitulah kurang lebih lah. Itu masih membekas Pak. Itu bad trip sih. Keren. Itu bad Kita trip. tepuk tangan dulu Tepuk tangan. buat kisahnya beliau ini ternyata sungguh luar biasa. Kita coba tanya satu teman kita lagi ini sebenarnya apa ya? Dia biasanya punya banyak cerita unik tentang itu. Oh ya, coba Mas ada boleh. kalau ada Ini perlu gue ingatkan bahwa ini standarnya udah agak tinggi ya setelah tadi dari kisah ini ya. Jadi Anda harus membuat lebih naik lagi. Iya, Jadi si punchline-nya itu Iya. harus lebih dari sebelumnya. Iya, gitu. Emang konsepnya gitu. Lo harus ngalahin lo harus ngalahin sih. Gitu. Ya. Gua ngeband juga sama teman-teman band gua di sebuah mall di Jakarta. Sebut saja dia Mall Plaza Senayan. Sorry. Nggak usah di inisial. Oke, Pak. Sebut saja dia Mall Mawar. Bukan nama sebenarnya ya. Bukan nama sebenarnya. Lagi nunggu teman-teman gua ke restoran dong. Ditelepon gua. Gus, lu di mana lu? Ini kita di restoran sini, cepetan. Makanannya enak banget. Serius lu? Ya udah gua turun. Pas datang, temen gua lagi makan coklat gitu yang enak banget. Melted gitu melelehkan. Dia lagi di depannya dia. Lu cobain Gus. Cobain. Makan. Temen gue semua diem, tapi ada yang satu kayak nahan cekikan gitu kan, nahan. Kesel. Sambil makan tapi mikir, gue makan mikir. Ini gue enak nggak? Tapi enak mikir kenapa ya? ini gue diracun atau? Iya, temen gue megang handphone kayak sok-sokan megang handphone. Terus gue, wah lu ngerekam gue ya? Bukan megang handphone ya? Nahan ketawa gitu kan. Orang kita baru duduk di sini, gue nggak tahu itu punya siapa. Gila. Itu mah sadis banget sih. Teman-teman gue baru pada datang, baru duduk, itu yang coklat gue makan tuh nggak tahu bekas siapa. Dan gue makan terus abis itu gue diam sejenak. Tetap temenan nggak abis itu sama itu? Apa lu bales gitu? Oh enggak dong, setelah itu kita tetap bubar. Enggak, temenan lah. Iya. Gimana Mat kalau dari lo? Kalau dari gue Ini sih, Syakira kita resapi kisah dari teman-teman kita ini ya. kalau dari gue sih paling gue ada satu yang gak bakal gue lupa sih tuh. Waktu itu gue pernah makan di Cinere. Makan lagi enak, Pak, pesen 2 ya, yang sama teman saya. Oh, ya udah. Pesen, makanannya datang, udah makan. Sesuap pertama 2, 3 nggak apa-apa. Pas udah suapan keempat apa kelima gitu, ini kok kayak plastik nggak bisa dikunyah nih apa ya? Terus apa sih nih? Gua tarik dong. Pas tarik set kecoa men. Udah gua kunyah sih, jadi gua udah. Ya sudah Syakira sempat. kenapa? Syakira Udah, itu intinya dia trauma. Ini udah cukup terakhir sih. visit terakhir tuh Visi ya. terakhir sih. Kalau gue udah teriak.
Tapi ada dua kemungkinan tuh. Jangan-jangan emang itu nggak sengaja atau itu yang bikin enak. Gado-gado itu. Baru ketahuan. Kan kadang ada apa kalau bakso itu kan ditaruh celana dalam. Gue menemukan cerita itu ya bahwa di salah satu kampusnya temen gue, anak-anak band gue nih. Jadi kalau misalnya mereka si tukang yang nganter bubur, ini kan mangkok nih. Itu pasti jempolnya ada di sini. Dan itu nyelup setengah. Dan pasti Itu sengaja ya? Pasti kalau mereka ngambil sendiri dari tukangnya, Nggak enak. biasa aja. Jadi kehebatan rasanya itu ada di jempol Ada di mas-mas. jempolnya. Ada di Luar serpihan-serpihan suku Iya. yang ada kotorannya lalu dia Iya. mencelup lalu Betul. dan kita Sama makan. sama abis megang duit, megang keringat gitu. Nah. Ada asin garam yang itu. bukan dari garam. Itu ngalahin Himalayan salt loh. Himalayan Salt. Ngalahin Himalayan. Ternyata kejadian yang keluar dari teman-teman bareng teman-teman tuh banyak banget ya. Banyak. Iya kan, setuju ya Iya, teman-teman ya. banget. Berarti emang temen itu penting banget ya sih, teman-teman Penting tuh banget. penting banget. Kayaknya dimanapun, kapanpun, misalnya kita benar-benar punya teman, Ya. ujung-ujungnya pasti akan ada cerita-cerita indah yang keluar dari Pasti. situ dan yang nggak usah yang lucu-lucu, buruk-buruk itu, tapi kan tetap Memori. itu memori dan itu jadi support system kita. Yes. Oh. Yes. Setuju ya teman-teman ya? Setuju, Oke. 100%. Kalau gitu kita ngejam You've Got a Friend in Me. Bisa? Yes. Bisa nggak Mas? Yes. Bisa Siap. nggak Mas Yes? Laksanakan. Laksanakan. Oke. Segini bukan you've got gitu. Yes. 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 Kok perfect pitch ya? Perfect pitch ya. Perfect pitch ya. Pasti Perfect pitch ya? pasti sering makan gado-gado bakso ya. Lanjut. Let's go. Yo. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your opal said. Boy, you've got a friend in me. 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 You got troubles and I've got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through. Girl, you've got a friend in me. You've got a friend in me. Some other folks might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe, But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. as the years gone by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend.